Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saulina Nita Amelia Pardosi dari Program Studi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya juga selaku sebagai Ketua Kelompok 2 Bandung Lautan Api. Di sini saya dan teman-teman saya bermaksud akan menyampaikan argumen kami tentang pendidikan di masa pandemi saat ini. Kita langsung kepoin aja video-video mereka. Menurut saya, belajar dari rumah adalah keputusan terbaik dari pemerintah mengingat bahayanya COVID-19. Banyak hal positif, banyak juga kendala yang harus dihadapi oleh orang tua, siswa maupun guru. Salah satunya adalah keterbatasan ekonomi. Terdapat beberapa kasus orang tua yang terpaksa mencuri ponsel agar anaknya dapat mengikuti kelas online, atau siswa yang harus bekerja di tengah pandemi agar dapat membeli kuota. Dan dari tenaga pengajar pun ada yang harus datang satu persatu ke rumah siswa yang tidak memiliki ponsel agar siswa tersebut tetap bisa belajar. Saya berharap dari banyaknya kasus kendala pembelajaran online, pemerintah ataupun masyarakat sekitar yang terdapat kendala hal serupa dapat menemukan solusi bersama agar siswa ataupun guru dapat belajar dan mengajar dengan nyaman. Menurut saya, pembelajaran daring atau online pada saat ini kurang efektif. Apabila guru memberikan tugas kepada muridnya, guru tidak tahu siapa yang mengerjakannya. Apalagi banyak sekali murid-murid yang malas belajar karena kurang terpantaunya oleh orang tua, apalagi jika orang tuanya sibuk dalam bekerja. Terkait Merdeka Belajar, dapat mengubah sistem pembelajaran ini dari TCL menuju SCL, karena dapat menghasilkan lulusan terbaik dan dapat memajukan iptek, sehingga mahasiswa terbentuk dengan kuat dan dapat memberikan tantangan dan kesempatan untuk berinovasi kreativitas dalam memajukan Indonesia ini. Tetapi semua itu tidaklah sempurna dengan apa yang dibayangkan. Menurut pandangan saya, sistem pendidikan di Indonesia saat ini sangatlah berkembang dengan pesat. Dahulu kita hanya bisa mengandalkan kelas dan bertatap muka dengan guru. Kali ini kita dapat belajar melalui video online atau aplikasi belajar online yang telah tersedia. Harapan saya untuk sistem pembelajaran di Indonesia adalah bisa balance antara online dan offline. Online yang maksudnya adalah ketika kita tidak dapat mengikuti kelas, kita dapat melihat video pengulangan yang telah diupload oleh sekolah agar kita bisa tetap belajar tanpa tertinggal karena tidak mengikuti kelas tersebut. Terima kasih. Pendidikan pada masa pandemi memang hal yang cukup sulit dilakukan, mengingat kondisi ekonomi setiap orang yang berbeda-beda. Salah satunya adalah melakukan pembelajaran dari rumah. Banyak siswa atau siswi yang merasa terkendala oleh jaringan dan kuota yang tidak dimiliki oleh sebagian orang, sehingga mereka merasa tertinggal akan pembelajaran materi yang baru. Tapi di sisi lain kita harus mentaati peraturan pemerintah akan bahayanya COVID-19, sehingga kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang saat ini diselenggarakan banyak menuai pro kontra. Kendala-kendala yang terjadi memang menyusahkan peserta didik seperti keterbatasan data internet dan sinyal yang kurang mendukung, sehingga mengakibatkan tersedatnya informasi yang pengajar berikan melalui media belajar daring. Selain peserta didik sendiri, tidak jarang para pengajar pun merasakan kendala-kendala seperti itu. Hal ini saya rasa perlu dievaluasi dengan tepat agar pemerintah ke depannya dapat memberikan penanganan yang baik dan tepat sasaran. Namun, di samping sisi negatif yang banyak sekali beredar tentang pembelajaran daring, terdapat pula sisi positif yang bisa diambil. Misal, kita bisa menggunakan waktu yang berselancar di internet untuk mencari informasi-informasi yang mendukung dengan materi pembelajaran, mengikuti webinar dari lembaga-lembaga terpercaya yang kadang kala saat tatap muka pun jarang bisa diikuti. Bisa juga dengan waktu PJJ ini kita manfaatkan dengan mengasah soft skill yang kita miliki. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, menurut saya pembelajaran dengan sistem daring atau online ini adalah kita dapat belajar atau bersekolah atau berkuliah di rumah saja tanpa membatasi konsep ruang dan waktu. Tapi kendala yang ditimbulkan adalah buat teman-teman jauh dari pusat kota, kurangnya akses internet yang kencang, sehingga harapan saya kepada pemerintah, semoga pemerintah dapat memberikan solusi yang baik
agar pendidikan di Indonesia itu tetap merata. Dan semoga kita semua dapat melewati pandemi ini bersama-sama. Stay healthy teman-teman. Dadah. Menurut saya, proses pembelajaran daring atau secara online ini sangatlah efektif dilakukan dalam masa pandemi COVID-19. Karena ini adalah langkah satu-satunya yang dapat meminimalisir penyebaran COVID-19 kepada anak-anak. Adapun beberapa layanan pendukung yang harus dikuasai dalam proses pembelajaran daring seperti Google Classroom, Google Meet, WhatsApp, Zoom, dan lain-lain. Pendidik bisa menggunakan berbagai macam fasilitas tersebut secara gratis. Namun di balik itu, ada masyarakat yang kontra atau tidak setuju terhadap proses pembelajaran daring. Karena di Indonesia banyak wilayah yang tidak terjangkau jejaring internet, seperti wilayah pelosok yang sangat sulit mendapatkan jaringan dan lambannya jaringan sewaktu-waktu. Itulah hambatan pendidik dalam proses pembelajaran daring. Kendala tersebut harus tetap diproses guna memperoleh pembelajaran yang efektif bagi pendidik di masa pandemi COVID. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kristi Agatha Malia. Menurut saya pendidikan di masa pandemi ini sangat sulit untuk diatasi karena dengan sekolah ditutup membuat pembelajaran harus dilakukan secara online, dan juga ini menyulitkan untuk masyarakat kalangan bawah untuk memfasilitasi anak-anak mereka menyediakan handphone, kuota, dan juga kendala dalam jaringan yang sulit untuk diakses, sehingga sulit untuk menerima pembelajaran dan memahami materi yang disampaikan oleh guru maupun dosen. Terima kasih. Menurut pendapat saya, sangat perlu dilakukan Merdeka Belajar, yakni kemerdekaan pemikiran anak-anak bangsa agar berpikir secara merdeka dan tidak terjajah oleh pemikiran sempit, hoaks, dan opini-opini yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang dikatakan oleh Kemendikbud kita, Indonesia memang belum bisa dikatakan merdeka belajar, dan seharusnya pandemi COVID-19 ini bisa disiasati. Oleh sebab itu, upaya pembelajaran tetap dilakukan pemerintah agar pendidikan berjalan lancar dan optimal meski dalam jarak jauh. Malahan, pandemi ini bisa memberikan lebih luas peluang untuk mendapatkan pengetahuan dikarenakan peserta didik akan melek teknologi. Terima kasih. Saya pembelajaran secara online menimbulkan pro dan kontra tersendiri karena banyaknya permasalahan yang dirasakan oleh para pelajar, contohnya seperti terkendala jaringan atau sinyal yang tidak stabil dan terbatasnya kuota internet. Menurut saya, pembelajaran secara online atau belajar dari rumah merupakan keputusan yang baik yang dibuat oleh pemerintah semasa pandemi ini karena dapat memutuskan persebaran virus COVID-19. Tetapi, selain banyaknya hal baik yang didapatkan, ini juga menimbulkan banyak kendala bagi siswa dan orang tuanya, yakni kondisi wilayah di Indonesia yang beragam, tidak semua wilayah terjangkau oleh jaringan internet, dan sebaran jaringan internet sewaktu-waktu yang lamban. Kendala yang lain yaitu orang tua yang tidak mampu memberikan fasilitas pendidikan online seperti biaya internet yang harus dibayar. Tetapi saya harap hal tersebut harus tetap dievaluasi dan dicari jalan keluarnya sehingga para siswa tetap mendapatkan pembelajaran yang baik. Sekian dan terima kasih. Menurut saya, kondisi seperti ini tidak hanya berdampak pada siswa SD, SMP, dan SMA saja, tetapi juga pada perguruan tinggi. Mahasiswa khususnya merantau. Mereka akan berada pada kerentanan baik sosial maupun ekonomi. Kebijakan sistem pembelajaran daring seperti ini sebetulnya sudah membuahkan peluang bagi kita mahasiswa untuk belajar di mana saja, termasuk di rumah masing-masing. Akan tetapi, tidak semua mahasiswa dapat pulang ke kampung halamannya masing-masing. Ada berbagai alasan yang membuat mahasiswa untuk tetap tinggal di tempat daerah mereka menimba ilmu. Salah satunya karena adanya sistem lockdown di daerah asalnya. Menurut saya, dengan adanya pembelajaran secara daring ini merupakan hal yang paling tepat dilakukan di saat kondisi seperti ini. Banyak sekali manfaat yang dirasakan. Salah satunya adalah bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Namun, tidak sedikit juga kendala yang dialami oleh pelajar maupun orang tua. Seperti orang tua yang tidak mampu memfasilitasi anaknya, sehingga hal ini memicu tingginya kriminalitas akhir-akhir ini, seperti pencurian HP, pencurian laptop, pencurian uang, dan lain sebagainya. Dan tidak jarang juga, anak yang di bawah umur yang
harusnya mereka masih bermain, mengharuskan mereka untuk ikut bekerja demi membantu orang tuanya. Permasalahan ini tentu saja harus dievaluasi guna mendapatkan pembelajaran yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Ulasan saya selama pendidikan di masa pandemi ini adalah banyak hal yang menimbulkan positif dan negatifnya. Contoh dari segi positifnya, banyak hal situs belajar online seperti ruang guru dan sebagainya. Dan dampak negatifnya adalah timbul kesulitan sarana dan prasarana setelah kegiatan belajar mengajar jarak jauh diberlakukan. Pembelajaran daring harus memiliki sarana yang memadai. Banyak yang memiliki telepon tapi tidak mempunyai internet atau aplikasi-aplikasi yang mendukung lainnya. Sehingga baik sekolah maupun pelajar, mahasiswa memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Tapi kenyataannya, untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, mereka tidak mampu. Menurut saya, pembelajaran jarak jauh menjadi sarana pembiasaan dikala pandemi dikarenakan keharusan pelajar untuk menjadi lebih adaptif. Pelajar yang tidak tahan akan layan dari perangkat elektronik tentu tidak nyaman dengan pembelajaran ini, yang pada akhirnya menuntut pelajar untuk bisa terbiasa akan hal itu. Berkaitan dengan kuota dan jaringan, ini menjadi masalah tersendiri yang terkadang menjadi penghambat pembelajaran. Oleh karena itu, masalah infrastruktur PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh perlu dibenahi terutama dalam masalah jaringan dan kuota di daerah pedalaman yang belum mempunyai akses 4G maupun 3G. Terima kasih. Menurut saya, pembelajaran online atau daring ini adalah solusi yang terbaik dari pemerintah. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita terpaksa untuk berdiam diri di rumah agar penularan virus ini dapat berkurang. Meskipun di rumah, kita harus tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui pembelajaran online atau daring supaya pendidikan kita tidak tertinggal. Saya Prilia Fadia Anissa. Menurut saya, menjalani proses pembelajaran jarak jauh ini banyak para siswa yang mengalami kesulitan ketika melakukan pembelajaran secara online. Di antaranya itu akses internet yang kurang memadai, pemahaman materi yang kurang maksimal, dan melawan rasa malas yang semakin meningkat. Peranan guru dan orang tua juga sangat penting untuk mendukung pembelajaran dari rumah ini agar berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nisa Nurusdiati. Menurut saya, pelaksanaan sistem pembelajaran daring secara online masih belum berjalan secara optimal. Ada kendala dalam pembelajaran secara daring. Salah satu kendalanya adalah kurangnya akses internet atau jaringan. Banyak daerah-daerah pelosok yang susah untuk mendapatkan jaringan atau akses internet. Dan ada pun dampak salah satunya adalah kurangnya interaksi anak terhadap teman-temannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pendidikan selama masa pandemi mengalami banyak kendala karena kurangnya edukasi antara guru dan siswanya. Sehingga yang terjadi banyak mengalami kesusahan dalam menghadapi pendidikan selama pandemi. Maka dari itu, permasalahan paling penting bukan masalah efisien atau tidak efisiennya pendidikan selama masa pandemi ini, tapi bagaimana cara kita menyikapinya. Pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai persoalan dari berbagai pihak. Banyak yang berpendapat bahwa pembelajaran daring ini tidak efektif atau kurang efektif, dikarenakan belum meratanya pembangunan infrastruktur di Indonesia dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang masih terlihat jelas. Banyak sekali orang tua yang mengalami PHK selama pandemi COVID ini. Alhasil, orang tua tidak mampu membeli fasilitas seperti gadget dan pulsa untuk pembelajaran daring anaknya. Tapi ini sebuah keputusan yang harus diambil oleh pemerintah. Daripada membuka sekolah dan meningkatnya korban terpapar COVID-19, lebih baik pemerintah
melakukan pembelajaran daring ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ansar dari kelompok 2 yaitu Bandung Lautan Api. Di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang pendidikan selama masa pandemi virus corona ini. Kalau menurut saya pribadi saya mengalami kesulitan karena semua berjalan dengan online atau daring. Dan di rumah saya ini saya mengalami kesulitan karena jaringan saya yang terus berubah-ubah, kadang gangguan dan kadang down, dan itu berdampak kepada perkuliahan saya yang mana saya tidak dapat absen dengan lancar dan terkadang saya tidak bisa mengikuti perkuliahan yang diajarkan oleh dosen. Sekian dari saya, terima kasih. Menurut saya, pendidikan saat ini mengalami perubahan yang sangat besar pada sistem pendidikan. Pendidikan di masa pandemi ini, semua pembelajaran dilakukan melalui jarak jauh dengan memanfaatkan smartphone masing-masing. Tentu saja menuai berbagai macam pro dan kontra. Namun, kebijakan tersebut dilakukan untuk memprioritaskan kesehatan bagi kita semua. Menurut saya, di masa pandemi COVID-19 ini, sistem pembelajaran online tidaklah mudah bagi pelajar maupun pengajar, terutama yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan layanan internet. Selain itu juga, kondisi sosial ekonomi juga berperan penting selama pembelajaran online berlangsung, dan tidak semua pelajar memiliki kondisi sosial ekonomi yang memadai. Sudah banyak keluh kesah dari orang tua mengenai kesulitan dalam menyediakan media pembelajaran seperti laptop, handphone, dan internet. Hal inilah yang membuat kesenjangan sosial ekonomi yang selama ini terjadi menjadi semakin parah. Menurut saya, kondisi pandemi COVID-19 ini sangat berdampak besar pada sistem pendidikan karena pembelajaran yang dilakukan di sekolah-sekolah ditiadakan. Ini sebagai gantinya dilakukan pembelajaran secara online. Tetapi masih banyak yang terkendala untuk mengikuti pembelajaran online ini dikarenakan susahnya akses internet di wilayah mereka atau dikarenakan orang tua mereka yang tidak mampu memfasilitasi mereka untuk mengikuti pembelajaran online ini. Pendidikan yang menentukan kemana bangsa ini akan menyongsong masa depannya. Apakah menjadi bangsa yang besar, beradab, cerdas, dan siap dengan perubahan zaman. Kerja keras para guru dan dosen pada saat ini harus diapresiasi. Di tengah pembatasan sosial akibat COVID-19, kita harus tetap semangat mengejar dan mengajar ilmu pengetahuan. Nama saya Widya Andini Nuratira, Prodi Hubungan Internasional. Di sini saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang pembelajaran secara daring. Menurut saya, pembelajaran secara daring selama masa pandemi adalah solusi yang baik karena siswa serta mahasiswa harus tetap mendapatkan pendidikan biarpun tidak secara langsung. Pembelajaran secara daring juga dapat menghindari para siswa serta mahasiswa dari potensi tertular COVID-19. Namun, pembelajaran secara online ini mendapat kendala di jaringan internet karena banyak siswa serta mahasiswa yang tidak mempunyai wifi dan hanya mengandalkan kuota internet. Di samping kendala tersebut, pembelajaran secara daring tidak memerlukan biaya transportasi dan biaya konsumsi di luar, sehingga biaya tersebut bisa dialihkan ke pembelian kuota internet. Sekian pendapat saya, terima kasih. Oke, jadi kesimpulan yang kita bisa ambil dari argumen-argumen teman kita sebelumnya, ada dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya, orang-orang yang dulunya belum mengenal teknologi dapat belajar menggunakan teknologi. Dengan apa? Misalnya sekarang yang kita gunakan adalah aplikasi Zoom, Google Meet, dan media-media internet lainnya. Yang kedua adalah pembelajaran jadi hemat waktu. Kenapa? Karena sebelumnya kita menggunakan buku sebagai media literasi kita di sekolah, sekarang kita menggunakan buku sebagai media literasi kita di rumah. Yang ketiga, efek positif dari kita belajar di rumah, yaitu kita bisa lebih menjaga diri kita dari situasi pandemi saat ini. Kemudian sisi negatif dari pembelajaran saat ini yaitu yang pertama, tidak semua mahasiswa, tidak semua murid di Indonesia dapat mengikuti pembelajaran yang dianjurkan pemerintah saat ini. Karena apa? Karena mereka beranggapan mereka gampang stres. Mereka juga tidak semua mahasiswa mempunyai teknologi berupa handphone. Kemudian, keterbatasan paket atau kuota data juga menjadi halangan bagi mahasiswa dan guru saat ini. Oleh karena itu, kita semua berharap agar pemerintah dapat mendistribusikan hal ini dengan cepat. Itu saja dari kelompok kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.